Puji Tuhan, kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kita untuk bangkit berdiri, kita akan pujikan pujian Engkaulah perlindunganku. Tempat berteduhan dari serangan musuh di dalam hatiku, kau batu karangku teguh, engkaulah persembunyianku dan tetap menjaga atas kesesakanku dalam pencobaan, batu karangku teguh. Sebab itu jiwa bersorak-sorai, mulutku puji-puji, terpujilah Tuhan, kemuliaan bagi Bapa. Setiamu tulus, kasih setiamu bagi kami tak berkesudahan. Saya mohon Ibu Jaidi pimpin kita dalam doa pembukaan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan atas segala kemurahan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Engkaulah Tuhan perlindungan hidup kami. Hamba tidak layak menerima semuanya Tuhan dari hari ke hari. Engkau begitu besar dalam kasih dan firman-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin Tuhan. Setiap kesempatan yang Tuhan sudah izinkan dalam hidup kami adalah kemurahan dari Tuhan yang senantiasa memberikan hidup kepada kami. Terima kasih Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur. Amin Tuhan. Kami serahkan. Amin. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin Yesus. Layakkan hamba Tuhan. Terima kasih. Yesus. Amin. Amin. Haleluya Yesus.
satu hati namamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah hanya kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Amin. Puji Tuhan, selamat kita beribadah di dalam Tuhan Yesus. Biarlah pada pagi hari ini kita boleh menikmati kemurahan Tuhan dalam setiap hidup kita. Kita akan pujikan pujian yang awal, yaitu Seindah Pelangi. Indah pelangi secerah mentari, teruji Engkau Yesus yang terpuji. Seindah pelangi, seindah pelangi secerah mentari, hatiku teruji Engkau Yesus yang terpuji. Ini Engkau ku miliki, hatiku bernyanyi, karena aku Kau miliki. Jadikan hidupku berarti. Seindah pelangi secerah mentari, janji-Mu teruji Engkau Yesus yang terpuji. Seindah pelangi secerah mentari, janji-Mu teruji Engkau Yesus yang terpuji. Ini Engkau ku miliki, hatiku bernyanyi, karena aku Kau miliki. Jadikan hidupku berarti. Seindah pelangi secerah mentari, janji-Mu teruji Engkau Yesus yang terpuji. Seindah pelangi secerah mentari, janji-Mu teruji Engkau Yesus yang terpuji. Ini Engkau ku miliki, hatiku bernyanyi, karena aku Kau miliki. Jadikan hidupku berarti. Biarlah kita tetap bersukacita ya, karena kita memiliki Tuhan Yesus yang luar biasa. Kita akan ganti dengan pujian Sing Sabar Lan Mantep. Sing sabar lan mantep tekan pungkasane. Sing sabar lan mantep derek Gusti Yesus.
Biarlah dalam hidup kita ya, kita punya kemantapan untuk nderek Gusti Yesus ya, sampai pada akhirnya. Kita akan pujikan pujian lihat hatiku, selidiki aku. Hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Kau kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Pujian ini mengatakan ya, biarlah Tuhan menyelidiki hati kita,
Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan? Seringkali ini menjadi petunjuk, pemberitahu pada kita bahwa kita harus sampai setia ya, sampai pada akhirnya sekalipun dalam kondisi apapun, biarlah kita tetap mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Kita akan pujikan pujian ini dan saya undang kita untuk bangkit berdiri. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus? Lihat hatiku, selidiki aku, selidiki aku. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, ada yang tersembunyi lagi. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku setia. Selidiki aku, selidiki aku. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus? Dan menilai hidupku, ada yang tersembunyi lagi. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tenang setia. Lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tenang setia. Telah kulihat, kulihat. Waktu selanjutnya saya serahkan Bapak Gembala. Pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Demikian Bapa kami di surga, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu untuk Engkau menyelidiki dan menguji hati kami semuanya. Apakah Engkau mendapati hidup kami ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu? Itulah sebabnya Tuhan kami mempersembahkan seluruh hidup ini ke dalam tangan Tuhan, agar sungguh-sungguh percaya kami dan pengikutan kami menjadi murid Kristus. Engkau terus mendidik dan menolong kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih
urapan Tuhan atas setiap kami dalam kami mendengarkan firman-Mu. Memberi kekuatan kepada kami, sehingga ada pesan-pesan Tuhan yang harus kami perhatikan, mendorong dan membimbing kami, sampai kami pada tujuan akhir kami, Yerusalem baru, turun dari surga dari Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih dalam kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kalau masih ketemukan ada pekerjaan setan, si bisa mencoba kami akan usirkan, hancurkan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami usirkan pergi. Kerai kuat kuasa roh yang kudus, darah Kristus, pimpin ibadah ini dari pertengahan ini sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali beribadah pada siang hari ini, dan kita melihat bahwa kondisi kita hari-hari ini, pandemi masih terus berlangsung ya. Sampai kemarin itu sudah mendekati 150.000 orang yang terkonfirmasi corona ya. Tetapi ancaman ini bukan hanya ancaman kesehatan. Ancaman yang kedua yang kita perhatikan adalah resesi ekonomi. Tetapi Tuhan juga berkata kepada kita, enggak usah takut. Ya memang menakutkan. Tetapi tidak usah takut ya. Untuk memberitahukan kepada kita bahwa dunia yang kita diami ini bukan tempat layak untuk manusia diami. Penderitaan yang berakhir kepada kematian itu akan dialami oleh setiap manusia. Tetapi kita memperhatikan bahwa pada akhirnya hanya dua tempat kekal yang akan dihadapi manusia, yaitu surga yang kekal atau kerajaan maut. Dalam pelajaran Wahyu pasal 1 hari Jumat yang lalu, bahwa Tuhan Yesus Kristus itu ternyata bukan hanya memegang kunci surga, tetapi dia juga memegang kunci maut dan kerajaan maut. Jadi masuk surga, masuk neraka, jalannya ya satu, lewat Yesus ya. Kita dulu berpikir masuk surga melalui Yesus Kristus, masuk neraka lewat setan, lewat iblis. Enggak, ternyata juga lewat Yesus Kristus ya. Kunci maut dan kerajaan maut ada di tangan dia. Sehingga ayat itu mengatakan, akulah yang awal, aku yang akhir, aku yang hidup, aku yang sudah mati, dan lihatlah aku sudah bangkit, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut ya. Masuk surga melalui Yesus, masuk neraka lewat Yesus juga ya. Yang dimaksud melalui Kristus Yesus tentu bahwa Yesus nanti akan menggelar yang namanya pengadilan. Pengadilan Tuhan Yesus. Jadi jangan dikira bahwa
Tuhan hanya senang kalau orang itu masuk surga. Dia juga sedih loh kalau ada orang-orang itu masuk neraka. Dia yang maha kasih, dia yang penuh dengan anugerah, tetapi dia juga yang akan menghukum karena keadilan Allah. Itulah sebabnya maka dia harus mati dulu menghadapi maut itu, supaya dia menjadi pokok keselamatan bagi kita. Maka seperti ayat di belakang kita ini, di belakang saya, di hadapan Bapak Ibu saudara-saudara sekaliannya, bahwa dia juga harus belajar taat. Kalau namanya belajar taat, dia bisa tidak taat? Tidak bisa. Dia bisa tidak taat. Dan dalam hal ini bapak sama anak dalam proses keselamatan ini tidak sedang main sandiwara. Ya, bermain sandiwara. Bapak sama anak bermain sandiwara, membuat sebuah sinetron begitu ya, sehingga menjadi sebuah sandiwara. Nanti orang-orang yang diselamatkan harus melalui Yesus, Yesus harus mati dan seterusnya. Tetapi kita memperhatikan bahwa antara bapak dengan anak ini tidak sedang bermain sandiwara. Apa yang dikerjakan oleh Yesus anak Allah waktu menjadi manusia, dia betul-betul 100% manusia. Hanya saja proses manusianya memang dia dari Roh Kudus, sementara kita ini dari Adam. Yesus mati bukan karena dia dipersalahkan karena melakukan dosa, tetapi tetap Yesus mati harus karena dosa, yaitu dengan memikul dosa manusia. Yang seharusnya manusia memikulnya, yang seharusnya tanggung jawab itu pada manusia itu, tetapi sekarang diambil alih oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka kita memperhatikan bahwa Yesus mati pun karena dosa, bukan karena dosa perbuatannya, bukan karena dosa kejahatan yang dia lakukan dengan melawan firman, tetapi dosa di mana dia memikul dosa manusia. Dia harus menebus dosa manusia. Segala kejahatan yang dia tidak lakukan harus ditimpakan kepadanya, sehingga kemudian keadilan Allah itu berlaku dalam Yesus Kristus, supaya lewat anugerahnya kita diselamatkan, sehingga kita menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Tetapi sekaligus kita perhatikan, jangan kita menganggap karena kita ini sudah dipilih oleh Tuhan, lalu kita seenaknya sendiri. Nggak bisa. Umat pilihan Tuhan saja pada waktu mereka keluar dari Mesir, tidak semua bisa masuk ke tanah Kanaan, termasuk Musa. Jangan mentang-mentang karena dia umat pilihan Tuhan, mentang-mentang dia dipakai Tuhan, pasti dia bisa masuk tanah Kanaan. Belum tentu. Hanya menyisakan 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb. Jadi jangan kita ini mentang-mentang karena kita umat pilihan Tuhan, kita telah ditebus oleh Yesus Kristus, lalu kemudian kita ini tinggal lenggang kangkung masuk surga. Nggak bisa. Kita mesti berjuang. Misalnya anak-anak kita yang melalui seleksi masuk sekolah. Ya, dulu seleksi itu lewat manusia, sekarang seleksi itu lewat komputer.
lewat sistem. Dia masuk, tetapi untuk dia bisa terus lulus, dia bisa menyelesaikan pelajarannya dengan baik, menyelesaikan kuliahnya dengan baik, itu tergantung dia. Mau sekolah benar, mau sekolah sungguh-sungguh atau enggak. Sama dengan orang dipilih masuk menjadi tentara. Dia dipilih masuk Tatam atau Bintara atau Perwira, tetapi dia bisa sampai kepada tujuan akhir, misalnya pangkat tertinggi, tergantung dia harus sungguh-sungguh. Dia harus melatih fisik, melatih latihan perang dan sebagainya, semuanya harus dilatih. Tetapi apakah ada yang sampai selesai? Ada. Yang enggak sampai selesai ada juga. Bisa disersi. Di tengah perjalanan kemudian dia tidak bisa lagi melanjutkan ketentaraannya misalnya. Apakah kemudian masuk perwira semuanya bisa tembus sampai bintang? Belum tentu. Mungkin dia cuma sudah berhenti sampai kolonel. Untuk dapat bintang 1, bintang 2, bintang 3, apalagi bintang 4, wah itu perjuangan. Itulah sebabnya kita memasuki dalam pilihan Tuhan Yesus Kristus menjadi anggota keluarga Allah, kita juga harus lebih sungguh-sungguh. Maka kekristenan itu bukan cuma sekedar KTP-nya, bukan sekedar agamanya, tetapi adalah seluruh hidup kita. Misalnya kita bersaksi untuk orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Ayo kamu percaya Yesus Kristus, ayo kamu ikut Tuhan Yesus, kamu percaya Yesus. Pertanyaannya, kamu yang ngejak itu kamu percaya enggak sama Yesus? Percayamu cuma di mulutmu, tetapi apakah hidupmu percaya kepada Tuhan Yesus benar-benar? Belum tentu. Ayo kamu ikut Tuhan supaya kamu diberkati. Betulkah kamu yang sekarang ngomong ikut Tuhan itu kamu ikut betul-betul ikut Tuhan? Itu pertanyaannya begitu. Makanya sesungguhnya kekristenan itu adalah gaya hidup. Bukan cuma kita mempercayai, kita bukan hanya cuma pinter Alkitab, literatur Alkitab. Kalau cuma begitu saja orang lain bisa. Tetapi kita menghidupkan Tuhan dalam hidup kita lewat percaya kita, lewat ikut Tuhan sungguh-sungguh disertai oleh Roh Kudus. Ini proses kehidupan. Kalau dulu orang-orang itu kita ini apa ya? Bersaing agama. Sehingga kalau sebanyak mungkin kita bawa orang menjadi orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus ya. Banyak orang mengatakan wah senang kalau semua orang Indonesia ini orang-orang yang percaya kepada Yesus. Coba saudara lihat negara Eropa yang dulu percaya kepada Yesus sekarang ateisme semua loh. Ya, itu lihat orang Eropa itu kalau datang ke Indonesia itu nggak ada sopan-sopannya dia. Itu orang Kristen tuh. Iya kan? Dia datang ke Bali, dia buka kelambi, dia buka baju seenak-enaknya sendiri tuh, enggak ada udelnya kan gitu. Kita ngomong wah kalau bisa seluruh Indonesia ini orang Kristen. Mereka pikir kekristenan cuman agama, kita kemudian bersaing supaya agamaku lebih anu, agamaku lebih baik. Gak ada urusannya. Kita ini bukan kemudian mau bersaing agamaku paling baik, kita menghidupkan Yesus dalam hidup kita, itu loh yang harus kita lakukan. Kita harus hidupi dalam diri kita, sehingga orang lain bisa melihat dalam hidup kita, wah orang ini orang Kristen ya, ini ada Yesus dalam hidupnya. Loh kok tahu?
Makanya kita menjadi orang Kristen tidak hanya sekedar baik. Makanya kalau ada orang Kristen itu tidak baik, suruh pindah agama saja deh. Tes. Iya. Nggak usah jadi orang Kristen. Ya. Jadi kadang-kadang kita merasa bahwa agama kita paling bagus. Enggak. Kalau agama lu ya. Jadi kalau dia itu tidak baik, bener hidupnya, iskon pindahi. Ya. Karena kita menjadi orang Kristen ini, atau kita hidup dalam Yesus Kristus itu bukan hanya sekedar baik, tetapi ayat mengatakan dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua, berubahlah oleh pembaruan budimu supaya kamu dapat mengenal apa itu yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Dalam 1 Petrus juga dikatakan, kuduskanlah kamu seperti aku kudus. Jadi nilainya bukan cuma nilai baik, kita harus lebih daripada soal baik itu tadi. Kita harus menjadi orang-orang yang punya kualitas kudus sampai sempurna seperti Bapa kita di surga. Jadi nggak ada urusannya misalnya, wah kalau sekarang di sosial media ini ada yang namanya mualaf melawan murtadin, kan gitu ya. Sono-ono saya bilang, nggak ada urusannya, nggak ada urusannya kita dengan itu. Ya. Kita bukan kemudian gagah-gagahan bahwa agama kita paling benar, kita paling hebat, paling ini. Tapi kalau kita tidak menghidupkan Yesus dalam diri kita, buat apa? Hanya berolok-olok tentang agama. Ya memang ada beberapa orang-orang yang orang-orang Kristen dipakai menjadi apologet. Apologet itu artinya orang yang berani apa itu ya, menjawab semua gitu ya. Jadi kalau sana ada ini kita ngomong gini, ya apologetnya bagus itu. Ada orang-orang seperti itu. Ya. Tapi kita jangan terganggu kita dengan hal-hal seperti itu. Ya. Malah kita melihat kantong-kantong Kristen yang ada di Indonesia ini, mohon maaf ya, orang-orang Kristennya brengsek-brengsek loh. Ya. Jadi kalau ada di WA, wah ini darah kantong Kristen sekarang sudah semua mualaf. Saya bilang puji Tuhan. Sebab kalau dia jadi orang Kristen brengsek, dia tidak masuk surga. Minimal dia tidak tidak brengsek hidupnya, pokoknya baik. Masuk agama pokoknya baik, tidak masalah. Ya, daripada bikin resek ya kan gitu ya. Orang dulu begitu. Tapi kalau kita mau menjadi orang Kristen yang benar, ya harus benar-benar. Jangan setengah-setengah. Kita mesti hidup sungguh-sungguh bagi Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan dalam suratan Galatia Suratan Galatia pasal yang ke-5 dalam ayat yang ke-5 mulai.
Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Jadi oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Jadi kalau kita mau hidup dalam kebenaran Tuhan dan iman kita ini tumbuh di dalamnya, maka kita akan mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya. Zaman ini tidak lagi soal bersaing agama ya. Apalagi kalau kita nanti untuk 10 tahun yang akan datang misalnya, orang yang hidup dengan filsafatnya misalnya, itu kemungkinan juga seperti dunia Eropa sekarang maupun juga Amerika hari ini, itu sudah tidak ada lagi agama. Bukan berarti tidak adanya agama kemudian orang menjadi ateis. Sebab pada akhirnya nanti semua bentuk-bentuk ritual agama itu akan hilang. Ya kan orang-orang sekarang ini beragama itu kan ritual-ritual semua itu. Bisa sembahyang sampai berapa kali ya, berdoa di rumah ibadat. Tapi kalau nanti tanya sudah ketemu Tuhan, dia tolak-tolak. Kamu tadi ke gereja? Iya. Ngapain ke gereja? Kebaktian. Ngapain kebaktian? Ketemu Tuhan. Pertanyaannya, sudah ketemu Tuhan? Enggak, ketemu pendetaku. Iya kan? Dari mana? Dari sembahyang. Loh, mang isu wis sembahyang. Iya, iki awan sembahyang mana? Loh, kok sore sembahyang mana kon? Oh iya. Apa sembahyang? Ketemu Tuhan. Wis ketemu? Iya ya, gak ketemu ya. Iya kan? Itu pikiran filsafat ini akan muncul ya, akan tumbuh. Mengapa orang Eropa sekarang seperti ini, mengapa Amerika juga hampir sama seperti ini, dan beberapa orang-orang yang menggunakan knowledge ini yang tinggi ini nanti akan seperti itu. Kemungkinan juga orang-orang pandai nanti ada di Indonesia, dia akan berpikir logika seperti itu. Tuhan tuh ada ya. Terus barang gak ono kok digeleki kan gitu ya. Kamu itu datang ke gereja, kamu datang ke rumah ibadat ini, kamu sembahyang. Ya mungkin kalau orang yang Hindu, Buddha mungkin masih kelihatan ya. Ketemu Tuhan, iya mang nang pura ya. Gambari gitu ya misalnya. Ya kalau orang Buddha ketemu, iya ketemu mang turu-turu dek nang ngarep ngono kan gitu ya. Ya kan. Bentuknya emas ya, kemudian gundul, tiduran gitu ya. Atau mungkin dia cantik kayak Dewi Kwan Im gitu ya, ketemu gitu ya. Ya orang-orang ya mungkin modelnya kalau pas dia ketemu dengan Dewa Brahma gitu agak bagus, tapi kalau ketemu dengan Dewa Siwa, wah medeni gitu ya. Wah. Tapi itu semuanya dirupakan dengan patung-patung tadi, animisme. Tetapi sesungguhnya kekristenan ataupun agama-agama yang lain kita perhatikan, kita datang ritual-ritual yang kita lakukan, kebaktian dan sebagainya, sepertinya kita ini sudah menemukan Tuhan. Sepertinya kita ini sudah percaya kepada Tuhan. Ternyata yang kita lakukan hanya tindakan ritual keagamaan. Dan kita belum betul-betul menyentuh esensi dari ibadah yang sesungguhnya, adalah kita menemukan Tuhan dan kita bisa ngomong-ngomong sama Tuhan. Enggak. Itulah sebabnya maka dalam perjanjian lama Allah hadir dalam rumah ibadat, dalam tabernakel. Dan yang boleh masuk sampai ke ruangan Maha Suci itu hanya keturunan Lewi, keturunan Imam Harun. Dan kalau sudah masuk itu bincang-bincang loh mbak Tuhan, ngomong ono suarane. Kadang kalau hari-hari
tidak ngomong sama imam, dia ngomong langsung sama Musa. Allah itu betul-betul ada dan Allah itu betul-betul hadir. Bukan perasaan hadir, perasaanku hadir kok. Loh, ini tidak makin perasaan, ini makin ini main realita, ini main kenyataan. Kehidupan kekristenan kita sampai hari ini, apakah kita betul-betul ini mengalami ini? Yang kalau Abraham itu bapak orang beriman tuh ngomong-ngomong sama Tuhan, bicara sama malaikat Tuhan, bisa ngomong-ngomong dengan itu betul, bukan cuma fantasi, itu bukan cerita dongeng. Ini cerita beneran. Nah, kita hari ini harus bagaimana kita memikirkan ibadah kita setiap hari. Maka pada waktu bangsa Israel, pada waktu orang atau perempuan Samaria ketemu dengan Tuhan Yesus, dia membanggakan gunung Gerizim sebagai gunung penyembahan, tempat penyembahan, rumah retreat mereka, rumah doa mereka, gunung doa mereka atau bukit doa mereka. Sementara orang Yahudi membanggakan Yerusalem sebagai pusat ibadah mereka, sehingga ada persaingan agama, persaingan rumah ibadat, mengkultuskan bukan Tuhan tapi mengkultuskan tempat. Akhirnya kemudian Tuhan bicara kepada murid-murid mereka dan murid-murid dan perempuan, satu saat nanti orang tidak menyembah di gunung ini maupun juga di Yerusalem. Lalu orang menyembah bagaimana? Orang menyembah dalam roh dan kebenaran. Orang akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Maka memang ada intervensi Allah atas manusia. Allah datang kepada manusia. Kalau dulu dia transenden, perjanjian lama, tidak kelihatan tetapi suaranya kedengaran. Tetapi kemudian pada zaman Tuhan Yesus Kristus, anak Allah betul-betul datang di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah manusia. Bukan hanya transenden tetapi bisa dilihat, bisa dijamah, bisa kelihatan kemanapun dia berada, di situ dia ada. Tetapi setelah dia mati naik ke surga, hari ini dia mengutus Roh Kudusnya. Roh Kudus itu juga bisa kita alami, kita realita, kita bisa bincang-bincang, kita bisa ngomong. Maka ayat mengatakan sebab oleh roh, R besar ya, dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Kebenaran itu apa? Yaitu bahwa kita hidup dalam roh, kita hidup dalam roh, kita hidup di dalam iman, kita hidup dalam kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran yang selama ini yang kita pelajari adalah kebenaran karena kitab suci, karena literatur ini, karena buku kita ini. Tetapi ini nanti semua kita tinggalkan, hidup kita sekarang langsung Tuhan berbicara, Tuhan ngomong sama kita, dia berbincang-bincang dalam hidup kita sehingga dia hadir dalam hidup kita sekaliannya, dan itu yang kita mesti pergumulkan di hadapan Tuhan. Ini yang dipergumulkan. Di dalam Mazmur Daud kita melihat bagaimana gaya hidup Daud hidup dengan Tuhan. Ini bukan fantasi, ini bukan cerita dongeng, tetapi ini mengalami betul bahwa Daud bisa bicara dengan Tuhan. Tentu tidak kemudian berbincang-bincang itu hampir setiap hari, mungkin dalam waktu-waktu tertentu. Ya, yang lalu saya katakan bahwa juga seringkali orang-orang beriman ini seperti Abraham, seperti orang-orang yang sudah ketemu dengan Tuhan, tidak 100% dia hidupnya pasti lurus. Coba pada waktu Abraham itu kan, oleh karena mendengar suaranya istrinya yang namanya Sarah, yang karena nggak tahan kemudian dia memberikan Hagar kepada Abraham.
Abraham nggak tanya Tuhan, Abraham cuma ini loh Hagar. Loh, dalam hal ini loh yang namanya Abraham bapak orang beriman tuh nggak takut Tuhan, nggak tanya Tuhan, Tuhan boleh nggak tanya tuh. Sing dirungokno suarane bojone, iki ya, ae wis niku ini soal daging ku enak ae wis, ae. Nah, gara-gara itu, gara-gara seperti ini maka kemudian lahir Ismail. Tidak berarti lah kemudian Daud juga yang hidup bisa ngomong sama Tuhan, berbincang-bincang dengan Tuhan, dia bisa menjadi pemimpin yang baik, orang hebat, tetapi di satu saat juga loh kerjaannya longgo-longgo di atas soto, kemudian lihat orang mandi. Ini kerjaan ini bukan baru sekali. Kalau kita melihat kisah itu kan sepertinya kisah ini kok cepet ya, deg. Itu Daud itu bendino bae ngintip begitu. Mungkin nggak ngintip ya, memang karena di tepi pantai, di tepi sungai. Tetapi untuk orang-orang lain dia tidak tertarik, tetapi kepada Batseba yang satu ini loh dia tertarik. Sampai dia punya akal karena dia tahu bahwa suami dari Batseba ini Uria. Uria itu siapa ya? Saya lupa ya. Uria. Maka kemudian dia berkata kepada panglimanya, taruh orang ini di depan supaya mati. Coba cilakalah. Demi mendapatkan Batseba, dia menyuruh berperang, lalu orang ini taruh di depan ben mati, kan kurang ajar. Loh, ini orang-orang yang hidup dengan Tuhan masih bisa seperti ini. Ini perjanjian lama. Tetapi perjanjian baru sekarang kita perhatikan bahwa segala dosa kita sudah Tuhan ampuni di atas kayu salib. Kita menjadi orang-orang yang dipilih Tuhan, tetapi dalam pemilihan Tuhan inilah ada sebuah proses. Maka prosesnya adalah kita dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali kita menjadi kehidupan Kristen yang mulai dari bayi lagi, kita mulai mengalami pertumbuhan rohani yang makin bertumbuh dewasa. Mungkin kalau rohani kita masih kanak-kanak, yaitu pokoknya mintanya itu minta berkat-berkat yang enteng-enteng. Ya. Saya sering kali mengatakan kalau ada anak kecil gitu ya, anaknya siapa ini, anaknya Emi misalnya, atau anaknya Bu Cok ini, yang kecil. Tuh kok itu kan perempuan ya. Belikan boneka beruang sing gede ku. Kan ada tuh. Gede ini sak manusia, sak wong. Terus di sampingnya emas 0,5 kilo. Kongkon melindi. Beruang sama emas 0,5 kilo, kalau disuruh milih, anak ini milih yang mana? Paling milih emas disawatno, beruang dikeloni. Karena menganggap dia belum tahu bahwa emas itu berharga. Iya kan? Padahal emas 0,5 kilo nih gawe dijadikno duit, suruh beli boneka beruang iku wolene sak oma. Wakeh. Tapi karena dia tidak tahu bahwa ini punya nilai, dia akan lebih memilih boneka. Tukono mangan sing enak pizza. Saiki mudhun 15.000 ya. Mbek boneka, milih ndi? Milih boneka. Ya, karena dia anggap pizza itu mek dipangan tek pisan, padahal itu buat kesehatan dia. Nah, banyak orang Kristen karena anak seperti gitu. Makanya kalau sembahyang be Tuhan tuh kayak minta anak-anak kecil gitu. Tuhan, gak duwe sepatu, aku butuh sepatu. Coba datang be Tuhan mek butuh sepatu, kurang ajare gitu.
Buat kita orang kalau itu anak kecil gitu nggak apa-apa. Kalau orang sudah dewasa masih minta yang gitu-gitu, waduh. Engkau membandingkan Tuhan dengan sepatu yang harganya murah. Kecuali Tuhan, aku butuh sepatu yang harganya 1 miliar. Nah itu baru kemudian bingung. Temenan wong iki. Sepatu Nisa M. Tetapi yang kita tahu inilah kehidupan kita. Kita seringkali tidak memberi prioritas bahwa Tuhan kita ini Tuhan yang mulia. Kemuliaan Tuhan itu lebih daripada kemuliaan emas, batu-batu permata. Kalau dikatakan di dalam Alkitab, dalam Wahyu mengatakan nanti kerajaan surga itu lantainya dari emas, lalu kemudian batu-batu permata, dindingnya dan sebagainya. Kita nggak ada urusan dengan itu, kita nggak kepingin itu, kita kepinginnya yang lebih mulia dari semua yang ada itu adalah Tuhan itu sendiri. Nah kalau hari ini orang itu masih menggantikan Tuhan dengan benda-benda, dengan berkat-berkat jasmani, dengan berkat-berkat duniawi, kita belum sampai, tadi saya katakan kita belum memilih pada bagian yang paling mulia, yang paling berharga dalam hidup kita. Seperti anak kecil tadi, milih mainan daripada milih emas. Karena dia tidak tahu kemana dia harus menjual emasnya dan harganya berapa per kilo, dia tidak ngerti. Kalaupun dia punya, dia lempar. Kita juga begitu. Kita lebih prioritaskan dunia kita. Kita pengen ini, pengen ini, pengen itu, pengen ini. Makan ini, makan itu, jalan-jalan ke sana, jalan-jalan ke sini, punya ini, punya itu. Ngapain? Prioritas kita hanya Tuhan itu sendiri. Saya ingin tanya, kalau kita itu dikasih emas 1,5 kilo ya, kamu taruh di mana? Saya tanya, taruh di mana? Dipajang nang arep omah. Kilo, aku duwe emas 1,5 kilo, taruh di depan rumah. Malam hilang kabeh. Ini yang punya emas-emas, naruh emas sembarangan. Duwe kayak nanggone meja kok. Dekek nanti. Berani begitu? Di mana hatimu berada, di mana hartamu berada, di situ hatimu. Engkau akan taruh di tempat yang paling tersembunyi. Wis duwe lemari, ini perlu lemari ini dikai peti apa itu? Yang ada kodenya itu, nggak boleh semberangkas. Mau taruh sembarangan. Kalau di Bali itu kalau orang naruh kendaraan itu sembarangan, karena pasti aman, karena Bali itu nggak ono sing nyolong. Sampai ono sing nyolong berarti bukan orang Bali. Orang Bali itu rata-rata dulu kalau rumahnya itu nggak ada ini yang asli ya, nggak ada pagernya, pintunya pun tidak dikunci. Jadi kalau sampai ada orang masuk ngambil berarti bukan orang Bali, orang dari luar Bali. Kalau kita di rumah, dompet kita bisa keleleran di mana-mana. Tapi ojo nanggone perusahaan di mana kita bekerja, lalu dompetmu sembarangan deh, duit muntek. Nih sampai ditekek sembarangan berarti duit apa dompetnya gak ono duit. Untuk memberitahukan kepada orang lain, lo dompetku kosong. Tapi kalau ada yang berharga, tidak mungkin saudara kita taruh sembarangan. Kalau masih emas batangan itu masih belum, harganya masih belum bagus. Kalau emas batangan ini dibentuk jadi gelang, jadi kalung, jadi apa saja,
mempunyai nilai tambah. Ada nilai tambahnya. Gelang setengah kilo sama dengan emas batangan setengah kilo beda harganya. Sebab pada emas yang dibentuk di situ ada proses tangan kita, ada proses kita bekerja, ada proses manusia yang melakukannya, dan di situ ada nilainya, tidak sembarangan. Nah, kita hari ini kan masih sembarangan. Kita mengatakan Yesus yang maha mulia, tapi engkau menaruh Yesus pada tempat yang sembarangan. Engkau masih membandingkan Yesus yang kau punya itu dengan harta-harta dunia yang sepele itu, yang nilainya tidak seharga. Misalnya, Tuhan aku minta rumah, apakah Tuhanmu dengan rumahmu lebih berharga mana? Sehingga engkau maksa Tuhan supaya engkau punya rumah, supaya engkau punya fasilitas, supaya engkau punya semuanya. Kau pikir Tuhan itu seharga itu? Engkau gak mengerti, engkau tidak pernah, ternyata hidupmu tidak pernah memilih Yesus menjadi bagian yang berharga dalam hidup kita. Suka-suka pakai nama Tuhan. Makanya perjanjian lama mengatakan jangan kamu menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Nah, inilah sebabnya kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Kalau hidup orang tidak di dalam roh, tidak dalam iman yang sungguh, dia tidak akan menemukan kebenaran yang benar. Maka ayat mengatakan firman itu menjadi manusia. Firman itu bukan di pikiran manusia, tetapi firman itu harus membumi menjadi bagian dalam hidup kita. Kita bukan sok melakukan firman Tuhan, tetapi apa yang kita bersekutu bersatu dengan firman-Nya, dengan Dia menjadi manusia, untuk menunjukkan kepada orang lain, ini loh perilaku Kristus dalam hidup ini. Dia yang maha mulia, supaya orang lain bisa melihat kemuliaan Tuhan, kemuliaan Yesus melalui hidup kita. Bukan orang mencibirnya, bukan kita ini bersaing agama supaya agamaku lebih banyak sekian persen. Saya masih ketemu orang-orang itu seperti ini. Ya, kita kalau bisa kita selamatkan Indonesia bagi Tuhan. Kayak kita ini orang hebat apa ya? Kayak kita ini orang luar biasa menyelamatkan Indonesia. Yang menyelamatkan itu bukan kita, yang menyelamatkan itu Tuhan Yesus. Ya. Kita hanya bersaksi. Kesaksian kita itu bukan cuma kesaksian knowledge, kesaksian Alkitab, tetapi kesaksian hidup. Makanya kalau di pengadilan itu ada dua macam kesaksian ya. Yang satu itu kesaksian dari ahli, dia cuma teorinya, dan itu bisa diterima bisa tidak, karena kesaksian ahli itu lemah. Tetapi kesaksian yang benar itu ditanya, yang melihat langsung, itu baru benar. Waktu kejadian Anda ada di situ. Oh enggak. Loh, nah terus kamu bersaksi apa? Katanya konco saya punya konco manek, dia ngomong, apa konco-koncoan itu? Kamu ada di situ enggak? Enggak ada. Enggak bisa jadi saksi. Kadang-kadang kesaksian CCTV saja masih dipertanyakan sampai hari ini kevalitannya. Sebab kalau pakai media ini, orang bisa saja, apalagi hari ini, orang bisa saja bikin film-film yang nggak kena, kemudian atau memasukkan sesuatu di situ dianggap ini sah. Itu CCTV pun belum bisa menjadi kesaksian yang sahih ya, yang benar. Tetapi kesaksian yang benar adalah kamu itu lihat enggak? Oh iya saya lihat. Kesaksian di tempat.
Ada saksi-saksi yang melihat langsung. Nah, itu yang benar. Nah, kita seringkali bersaksi karena kata orang. Kita bersaksi bukan dari apa yang kita alami, kita mengikut Tuhan. Benar tak? Kan gitu ya. Wah, kalau ikut Tuhan kamu nanti pasti diberkati. Benar tak? Ya. Nah, otaknya orang itu berkat itu kan selalu duniawi. Nah, waktu saudara ngomong ikut Tuhan supaya diberkati, sementara saudara tidak punya rumah masih ngontrak, masih ngekos dan sebagainya, saudara ngomong begitu. Orang cuman ngebir, cuma ketawa lah modelmu. Makanya jangan kita pernah bersaksi tentang berkat-berkat ini, karena itu akan membuat kita sendiri akan tidak menjadi berkat. Orang akan mencemooh kita. Tetapi bersaksilah dari gaya hidup kita, bagaimana kita hidup setiap hari. Bagaimana Tuhan Yesus menjadi teladan dalam hidup kita, khususnya menghadapi penderitaan, kesukaran, kesulitan. Kita nggak bicara lagi tentang dunia ini, kita bicara tentang kerajaan sorga. Ini yang harus menjadi bagian dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah bersaksi tentang dirinya soal hal-hal, coba rumah saja nggak pernah diomongkan, kekayaannya tidak pernah dibicarakan, uangnya berapa, ya memang karena nggak punya duit, nggak punya rumah, apa yang ngomong apa kan gitu ya. Ya. Tentang kealahannya pun dia tidak pernah membicarakan, karena ayat mengatakan dalam Filipi pasal yang kedua bahwa dia telah mengosongkan diri dan menjadi sama dengan, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Apa yang mau disaksikan tentang perkara-perkara dunia? Sekalipun Tuhan itu bisa mengadakan tanda ajaib, yang sakit bisa sembuh, yang mati bisa bangkit, itu tidak menjadi alasan bagi orang untuk percaya. Kenyataannya, karena memang pada waktu Yesus itu harus menghadapi pengadilan agama, tidak ada seorang pun yang membela dari orang-orang yang dulu pernah ditolongnya. Maka Tuhan mengadakan mujizat, tidak pernah pamrih. Ya, tidak pernah juga kemudian habis mengadakan mujizat, habis mengadakan kebaktian lalu jalan kolekte. Ya, ngilingno Yudas das, jok lali lo ya, kolekte wis digawa gorong kan gitu, nggak ada. Nggak ada jalan kolekte, tidak pamrih apapun. Ya. Tidak kemudian ada orang yang sudah orang yang lumpuh lalu kemudian berjalan, jolali ya, hubungi saudara gitu ya, kontak, hubungi saudara Yudas Iskariot kan gitu. Nggak ada maksudnya kan gitu ya. Nah kan ini lumpuh sampai bisa berjalan tuh piro bayarannya kan gitu ya. ya. Nanti kamu sakit apa? Sakit flu. Oh, sakit flu tarifnya sekian. Kamu sakit apa? Kanker. Wah, iki larang iki, tarifnya sekian kan gitu ya. Ya. Wah, kamu sakit apa? Pendarahan. Sudah berapa tahun? 18 tahun. Lu cek suwe nih, tarifnya sekian kan gitu. Gak ada Tuhan pasang tarif. Ya. Dan mereka juga bisa sembuh bukan karena sebenarnya bukan karena keajaibannya Tuhan saja, tetapi Tuhan selalu berkata imanmu menyelamatkanmu. Tetapi iman yang sebenarnya bukan iman yang kokoh kuat. Iman ini temporer. Kalau orang sakit sembuh, orang miskin kaya, orang cacat normal, kalau itu semua terjadi kemudian adanya mujizat ini nggak bisa permanen. Iman karena mujizat itu tidak permanen. Perhatikan ya, iman karena mujizat itu tidak bisa permanen. Dia tidak akan iman terus. Imannya setelah dia sembuh ya sudah. Mau ngapain lagi? Tapi kalau iman karena mendengar firman Tuhan, iman karena memiliki selalu hubungan dengan Tuhan, itu yang tidak
pernah habisnya, itu yang kekal, itu yang permanen, itu yang terus menerus. Setelah orang-orang ini diselamatkan, ditinggal Tuhan enggak? Ditinggal Tuhan. Mereka ikut Tuhan, sampai kapan kuatnya? Maka Tuhan enggak panggil banyak orang, Tuhan cuma panggil 12 orang. Nah, iman 12 orang ini yang dibangun terus tiap hari karena apa? Dia hidup dengan Tuhan. Bukan karena mujizat, tetapi karena firman Tuhan, karena melihat pola dan cara hidup Yesus setiap hari, mereka terbangun iman yang permanen. Tetapi orang-orang yang disembuhkan Tuhan, termasuk orang yang digotong masuk untuk orang lumpuh datang ketemu Tuhan Yesus, orang ini tidak melok terus Yesus sampai di atas kayu salib. Dia berhenti. Setelah dia bisa berjalan, sudah selesai. Dia tidak terus melok Yesus. Makanya saya katakan kalau orang itu karena mujizat dia beriman, saya pertanyakan tuh imannya. Iman itu bukan itu. Iman itu yang punya telinga yang selalu bisa mendengar firman Tuhan, bukan karena mujizat. Iya kan? Saudara miskin kaya selesai. Saudara sakit sembuh selesai. Tapi kalau orang yang hidup dengan mendengar firman Tuhan, ada timbul rema, ada terus menerus dia dibimbing, diberikan kreatif, inisiatif, nah itu Tuhan. Wah, itu orang-orang beriman tuh. Abraham itu tidak selalu hidupnya setiap hari itu mujizat. Kalau mengatakan lu itu lihat Abraham itu diberkati Tuhan, Abraham itu kerja keras, ya kan? Tidak kemudian dombanya setiap hari datang ditumpangi tangan. Mana oya. Nah, ya kan kalau dulu itu zamannya Abraham itu orang melihat kaya tidak kaya itu kan bukan karena uangnya. Dulu belum ada uang, tapi ternakmu ada berapa banyak, iya kan? Nah kalau sampai ternaknya itu ribuan banyak, itu kan prosesnya kan proses alami gitu, proses natur toh. Nah kalau hari ini kan itu dokter-dokter hewan tuh kurang ajar, ya kan? Dah hamil-hamil kemudian disuntik itu ya, ya. Ada sapi betina nggak hamil kemudian dia disuntik supaya hamil. Ini namanya penyiksaan nih. Ini mempercepat. Kalau zaman Abraham nggak ada suntik itu, nggak ada. Suntik supaya subur, suntik supaya apa, nggak ada. Semuanya alami. Makanya kalau ternaknya banyak itu bukan karena dia itu kemudian ditumpangi tangan gini, tumpangi tangan di betina dalam nama Yesus gitu. Minggu depan langsung lahir. Iya kalau hamilnya sudah 4 bulan 5 bulan hamil enggak apa-apa, belum ada isinya disembayangi minggu depan hak melahirkan. Ini tidak magician, ini bukan fantasi. Berkatnya tetap natural, berkatnya tetap alami, berkatnya tetap kerja keras. Makanya dia punya pegawai membawa domba-domba itu cari rumput. Itu padang belantara, itu padang gurun itu bagaimana mau cari makanan tuh. Ishak diberkati, Yakub diberkati, ya karena berkati bapaknya. Dia dapat warisan. Tapi yang berkat lebih daripada yang di zaman Abraham yang Ishak punya adalah bikin sumur. Orang dulu hanya mengandalkan sumur-sumur alami, mencari di mana ada sumber air. Tetapi kemudian zaman Ishak, baru di situ kemudian Ishak membuka sebuah perusahaan yang namanya bikin sumur. Bukan sumur bor ya, kalau sekarang sumur bor ya. Kalau dulu enggak. Wah, orang-orang bertengkar gara-gara sumur, enggak apa-apa.
bertengkar gara-gara sumur supaya apa? Sumur itu, perusahaan sumur itu makin besar gitu ya, makin banyak ya. Nanti bikin sumur bayarnya pakai sapi ya, bikin sumur bayarnya pakai domba gitu ya. Zaman begitu, bikin sumur. Ya. Nah, itulah sebabnya kita perhatikan dengan sungguh-sungguh doa yang diberkati. Ya, kebutuhan hidup setiap hari, kebutuhan Abraham itu mengapa diberkati begitu banyak? Karena pegawainya banyak. Yang dikasih makan bukan cuma binatang ternaknya, tetapi orang-orang yang ikut dengan Abraham itu, termasuk keluarganya dikasih makan. Ya. Jadi yang ikut Abraham itu banyak loh. Bukan cuma dia. Makanya dia diberkati Tuhan. Dalam pengertian berkat ini, berkat Tuhan iman yang sungguh-sungguh adalah setiap kali persoalan itu Tuhan datang, Tuhan hadir untuk berbincang-bincang dengan Abraham. Yang tadi saya katakan, di satu sisi pada waktu Sarah memberikan Hagar enggak tanya Tuhan. Tapi satu sisi pada waktu Sodom dan Gomora akan dihancurkan, Tuhan datang kepada Abraham seperti transaksi. Abraham bilang, dia jangan, masuk ada 50 orang di situ, masuk Tuhan. Enggak, aku enggak membunuh karena aku tidak akan menghancurkan Sodom dan Gomora karena 50 orang yang percaya kepadaku. Enggak ono berarti Tuhan, enggak ono. Turun 45, turun 40, turun sampai kemudian ternyata tidak ada seorang pun kecuali Lot. Ya Tuhan, lalu kemudian Abraham, ya sudah, silakan Tuhan. Sodom dan Gomora masih transaksi dulu itu Abraham dengan Tuhan. Bincang-bincang tuh, ngomong-ngomong. Nah, kita hari ini jangan kemudian juga kita mengatakan bahwa loh, Pak Ishak sudah bisa ngomong-ngomong sama Tuhan, ya bincang-bincang langsung, ya enggak. Tetapi hikmat penyertaan Tuhan itu mulai dapat dirasakan, mengambil sebuah keputusan, mengambil apa semua. Ini hikmat itu dikasih. Nah, kita mesti ngomong sama Tuhan. Dan hidup saya setiap hari tidak kemudian doa itu mesti merem. Kita bisa duduk, kita bisa merenungkan dalam perjalanan, dalam kesendirian, dalam apa itu kita bisa lakukan semuanya. Karena apa? Hidup sudah dipimpin oleh Roh Kudus. Kita ini anak-anak Allah. Maka mau dibuat kepekaan ini. Wah, ini enggak beres nih. Tanya sama Tuhan, kenapa Tuhan? Ini ada apa ini? Ini ada masalah begini Tuhan. Iya kan? Kita begitu. Mungkin orang kok tak pikir ya, sampai ada jemaat tadi ya, Pak Yusa kok sibuk terus sih, kok sepertinya enggak ada jedanya ya, kok kegiatannya kok banyak ini. Ya bukan sibuk ya, saya juga stres kan gitu ya. Saya bilang sama mereka, saya ini stres sebenarnya. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang lihat saya ini hari ini gemuk, itu saya stres. Kalau saya kurus, saya enggak stres. Pokoknya tonton naik kan gitu ya. Mesti ngerti toh. Oh tak tonton niki, oh ini tambah lemu, ini tambah stres iki. Bukan wah Pak Yusa kok tambah gemuk, diberkati Tuhan ya. Oh keliru. Aku ini tambah lemu, ini tambah stres kan gitu ya. Kalau saya itu kurus, itu saya tidak stres. Iya kan? Kalau saya itu kalau sampai bisa kurus itu saya masih bisa berolahraga, masih bisa kegiatan-kegiatan ini. Kalau saya terlalu banyak kesibukan membuat saya seperti ini hari ini, itu karena saya stres. Ya. Jadi ada ada tanda-tanda begitu ya. Ada kelihatan orang ini begini, orang ini begini. Ya. Iya kan? Dibilang pandemi tidak bikin stres. Wah puji Tuhan, hamba Tuhan ketemu sama saya. Pak Ishak, pandemi kok tambah lemu ini kan gitu ya. Kakean mangan. Gak ngerti deh ini aku stres sih. Iya. Ya.
Jadi ini yang kita lihat dalam hidup kita, bahwa penyertaan Tuhan, penyertaan Roh Kudus, Tuhan beri hikmat, Tuhan tolong kita menghadapi semuanya, tantangan-tantangan kehidupan. Bukan berarti kita menjadi orang yang super power. Saya juga lemah. Abraham, Daud, siapapun lemah. Tetapi di dalam kelemahan itu Tuhan menolong kita. Untungnya sekarang kita semuanya hidup pada zaman digital. Hidup pada zaman yang sekarang ini sepertinya hari-hari kita ini nggak ada waktunya gitu. Ya. Saya kemarin menyampaikan firman Tuhan di kaum muda di Lebak, saya bilang Daud itu kok dia itu bisa mengalahkan Goliat masih umur 18 tahun. Bukan umurnya 20-an, 30-an, enggak. Masih sangat muda, dia bisa mengalahkan Goliat. Pada waktu Goliat ketemu dengan Daud, sempat Goliat berkata, anjingkah aku sehingga kamu membawa tongkat? Lalu Daud mengatakan, sekalipun aku seperti ini, aku sudah menghadapi singa, aku sudah menghadapi beruang. Anak domba yang sedang dimakan oleh singa aku ambil dari mulutnya. Artinya umur 18 tahun itu dia sudah berani lawan beruang, sudah berani lawan singa. Lo arek saiki menghadapi anjing kecil saja, anjing pudel sing nguber ae mlayu. Diuber asu cilik mlayu. Ya. Apa maneh dikejar singa? Artinya apa? Anak seperti Daud ini, orang seperti Daud ini sekalipun kerjanya menggembala, untungnya pada zaman Daud tidak ada HP. Ini anak HP paling otot, makanya anak-anak itu otot iku sing metu nang di tangane kabeh. Sudah kerja iku ototku lho. Sikile gak, awake gak. Iya kan? Ini dicekel ngene. Loh, cek lemes sih. Lah karena apa? Karena yang terlatih hanya jempole, hanya tangane, jari-jarinya, yang lainnya enggak. Makanya di tengah-tengah dia menggembala itu, sekalipun penggembalaan sedikit, tetapi dia terus berlari melatih. Ya mungkin ngomong sama domba-dombanya, ayo balapan mulai melayu yo sampai nanggone kandang sapa sing disian. Wah, itu kan begitu. Dia melatih dirinya, dia berlari, dia melakukan semuanya untuk supaya ototnya kuat. Waktu menghadapi Goliat, dia enggak ngepir. Enggak, lalu kemudian kaget, enggak, biasa. Dia menghadapi Goliat biasa aja. Sementara yang lain ketakutan, kakak-kakaknya ketakutan, Raja Saul apalagi lebih takut lagi. Tapi Daud santai. Wong singa aja aku hadapi kok. Orang kayak kamu aja, alah kecil. Kenapa? Dia sudah melatih dirinya. Maka jangan kita bilang hidup dengan Tuhan itu enak-enak. Hidup dengan Tuhan itu proses, kita harus menderita. Kalau kita harus berlari. Kalau kita harus melatih otot kita, ayo latih otot kita. Ya. Tapi di situ Tuhan menolong kita, Tuhan menyertai kita, Tuhan membimbing kita, karena kita sekarang ini luar biasa kesibukan kita, hanya pegang HP saja bisa jam 2 jam loh ya. Bisa panjang tuh HP tuh. Nonton TV saja bisa berjam-jam di situ sampai lupa iki mang wis masak apa gurung kan gitu ya. Ya. Waduh. Ya, apalagi dengan pekerjaan kita yang kemudian pekerjaan kita ini hari-hari ini begitu cepat, semuanya sistem cepat, jadi kita mengikuti sehingga kita lupa dengan tubuh kita lupa bahwa seharusnya kita punya waktu istirahat. Tiba-tiba istirahat kita bukan lagi di kasur, tapi istirahat kita sudah di kuburan. Karena orang lupa dengan kecepatan kita hari ini, cepat sekali. Menghadapi keadaan kita hari ini tidak kecil ya, jadi sungguh-sungguh ada persoalan, problem cepat sekali. Itulah sebabnya mari kita sungguh-sungguh kita mohon Tuhan. Jangan Tuhan itu hanya di pikiran kita, tetapi Tuhan harus menjadi bagian dari hidup kita.
Dia harus menjadi teladan dalam hidup kita. Kita nggak perlu bersaing-saing soal agama, soal menjadi orang Kristen, nggak Kristen, nggak ada gunanya kalau hidupnya dipimpin Tuhan. Jadi kita mau sungguh-sungguh hidup di dalam Dia, berkenan kepada Bapa di surga. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menolong kita semuanya. Amin. Langsung ayah. Apakah diriku ini yang begitu diperhatikan? Ku tak layak menerima semuanya. Murah bersama kita bagi berdiri yang mata bisanmu, betapa besar kasih setiamu. Siapakah diriku? Siapakah diriku ini yang begitu diperhatikan? Ku tak layak menerima semuanya. Kemurahan yang mengangkatku untuk menerima tabisanmu, betapa besar kasih setiamu. Siapakah diriku ini yang begitu diperhatikan? Ku tak layak menerima semuanya. Kemurahan yang mengangkatku untuk menerima tabisanmu, betapa besar kasih setiamu. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, bagaimana perhatian Tuhan dalam hidup kami. Kami sungguh percaya Tuhan, bahwa menjadi anak-anak Allah, orang-orang pilihan Tuhan, tidak sekedar kami pilihan Tuhan, tetapi kami adalah alat Tuhan. Orang-orang beriman bukanlah orang-orang yang hanya sebentar dia mendengar suara Tuhan, tetapi orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang selalu memiliki kepekaan akan suara roh, akan penyertaan Tuhan, akan hikmat Allah yang Tuhan berikan atas hidup ini. Itulah sebabnya Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Penyertaan Tuhan tidak hanya sekedar waktu kami di gereja. Penyertaan Tuhan bukan hanya pada waktu kami beribadah.
Penyertaan Tuhan adalah penyertaan seluruh kehidupan kami. Penyertaan Tuhan adalah seluruh waktu yang kami miliki. Penyertaan Tuhan adalah bagaimana kami bisa menaruh diri kami di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah rumah tangga, di tengah-tengah masyarakat yang ada ini Tuhan, supaya kami dapat menjadi orang-orang yang hidup seperti Yesus Kristus. Sehingga kalau Kristus Yesus itu ada dalam hidup kami, maka itulah sebabnya orang-orang pada zaman perjanjian baru di awal-awal mereka menyebut Kristen adalah orang-orang yang hidup seperti Yesus Kristus. Itulah sebabnya Bapa di surga, kami juga mau demikian. Kami tidak sedang bersaing tentang orang masuk surga atau masuk neraka. Sebab baik masuk surga masuk neraka, kunci kerajaan surga, kunci kerajaan maut tetap ada di tangan Tuhan Yesus sendiri. Itulah sebabnya Bapa di surga, keselamatan kekal melalui Yesus Kristus, maupun kematian kekal pun tetap melalui Yesus Kristus. Engkau adalah hakim yang adil. Itulah sebabnya Tuhan tolong kami semuanya. Kami harus hidup pada tangan Tuhan yang kuat. Untuk kami hidup bagi Engkau Tuhan. Untuk kami hidup disertai Tuhan sepanjang hari-hari hidup kami dimanapun kami berada. Sehingga kesadaran kami akan Tuhan dan kesadaran kami akan suara Tuhan dan firman Tuhan, itulah yang membuat iman kami makin bertumbuh, iman kami makin kuat, dan kami disebut menjadi orang-orang beriman. Terima kasih Bapa, terima kasih. Itulah sebabnya Bapa di surga, tolong kami semuanya. Kami menyerahkan seluruh sidang jemaat Tuhan ini ke dalam hadapan Tuhan, supaya perkenan Tuhan untuk menyertai pimpin mereka dimanapun mereka berada, dari sikap hidupnya, dari kehidupan mereka setiap hari. Sebab disitulah kalau mereka hidup seperti Yesus Kristus, hidup mereka adalah hidup melayani Tuhan, hidup mereka adalah hidup untuk kemuliaan Tuhan. Supaya pada bagian ini Tuhan, dalam hal kemuliaan Tuhan itulah yang menjadi bagian hidup kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan hidup ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam dunia ini, yang kami tahu Tuhan selalu menyertai pimpin kami. Yang kami tahu Engkau tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Dan kami tahu Tuhan, apapun yang kami alami memang membuat kami putus asa, membuat kami khawatir. Tetapi yang kami tahu dalam semuanya Tuhan, kami boleh bawa kepada-Mu Tuhan, sehingga Tuhan berkenan atas apa yang kami lakukan, dan Kau memberkati kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Untuk itu kami menyerahkan seluruh hidup ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya kemurahan dan pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan kami sekaliannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Memberkati kami sekaliannya. Usaha pekerjaan kami, rumah tangga kami, anak-anak kami dalam pendidikan, kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Yang kami tahu bahwa hidup kami kiranya setiap hari menyenangkan Tuhan dan berkenan kepada Bapa di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Yang bersyukur kepadamu, menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan, dan kami sebentar akan membawa persembahan kami kepada Tuhan. Kami yang telah bersembahan, kami tidak kembali ke tempat kami masing-masing, yang jauh, yang dekat, yang berjalan kaki, berkendaraan. Kiranya Tuhan sertai pimpin kami semuanya dalam lindungan dan pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ya, bersyukur kepadamu, dan sekarang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat rahmat daripada Bapa, kasih sayang, cintanya, anugerahnya dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dalam kuat kuasa Roh yang kudus, menyertai pimpin kita sekalian mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kegiatan kita untuk minggu ini ibadah hari Rebu, ibadah doa jam 6:30 malam. Hari Jumat ibadah umum pendalaman Alkitab. Kemudian yang mau bergabung kaum muda bisa sementara mengikuti kebaktian kaum muda hari Sabtu di Lebarjo jam 5 sore. Ya, jadi kalau mau ikut gabung kebaktian kaum muda hari Sabtu jam 5 sore. Ya, biasanya juga hari Minggu jam 4 sore ada kebaktian sekolah minggu Zoom. Ya, itu. Saya kira tidak ada yang lain. Siaran ibadah kita ini akan menjadi siaran tunda untuk nanti sore jam 5 atau jam 5 jam 6 akan ada siaran tunda dari kebaktian kita hari ini.
Saya kira itu saja. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.